Sesuai judul, TV terkena sambaran petir, apakah masih bisa diperbaiki? Ternyata pada video saya kali ini alhamdulillah masih bisa teratasi ya. Hanya dari warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Nadine Elektro, channel tutorial perbaikan seputar elektronik, tips and trick ya. Pada kali ini saya lagi memperbaiki sebuah TV LED merek Sharp. Kata yang punya ini rusak akibat tersambar petir katanya ya. Tersambar petir sampai-sampai bolham-bolham di rumahnya pun pada putus. Ini untuk model TV-nya yaitu LC32LR 185i. Ini sudah saya lakukan pemeriksaan tadi ya. Saya sudah lihat-lihat di sini ada sebuah transistor. Nah, ada sebuah transistor ini hangus ya. Biasanya ini resistor yang menuju ke pin ground ya, pin ground dari MOSFET ini, MOSFET final. Biasanya kalau ini sampai putus, untuk push pun biasanya putus ya. Dan untuk MOSFET final pun biasanya rusak. Untuk memastikan akan saya periksa lagi semua komponen-komponennya. Oke, lanjut. Oke, ini untuk memudahkan pemeriksaan power supply-nya aja saya buka seperti ini. Saya akan lakukan pemeriksaan. Oke, ini saya akan periksa untuk pushnya. Nah, untuk pushnya tidak putus. Untuk resistor yang menuju source ya atau ground, ini udah pasti putus. Kemudian untuk MOSFET-nya apakah dia short? Nah, untuk MOSFET-nya ternyata dia short ya. Oke, akan saya buka dulu untuk MOSFET. Oke, untuk MOSFET-nya sudah saya buka ya. Nah, ini dia untuk MOSFET-nya dengan serinya yaitu KP10 berapa ini? KP10N60 ya. KP10N60 ini. Coba saya coba ukur lagi. Oke, ternyata benar short. Kemudian untuk resistornya yang tadi hangus ini ya. Nah, ini kan yang menuju pin source ya. Nah, ini dia untuk resistornya yang putus di sini. Kode di PCB-nya R7014 ya. Ini R yang menuju pin source, warnanya merah-merah perak ya, merah-merah perak emas, berarti 0,22 ohm ya. 0,22 ohm. Oke, untuk diodanya ya, untuk diodanya apakah short atau tidak? Dioda yang 4 biji ini buat filter 300 volt. Ternyata untuk diodanya yang 4 ini tidak ada yang putus. Nah, untuk pushnya juga tidak putus ya. Tapi di sini sepertinya ada resistor lagi, ini resistor yang hangus ya. Nah, resistor yang kecil ini R7008 ya. Warnanya coklat. Saya buka dulu. Oke, ini untuk resistor kode di PCB R7008,
Warnanya yaitu coklat hitam merah, 1 kilo ohm. Kita ukur ya. Nah, di sini terukurnya 5 kilo, berarti sudah melar ya, karena sini kelihatan sudah ada angus ya untuk resistornya. Nah, sorry tidak fokus, ini angus ya resistornya. Oke, nanti kita ganti. Ini di sampingnya lagi ada resistor 100 ohm, 100 ohm. Coklat hitam-hitam 10 ohm ya. Coklat hitam-hitam 10 ohm. Coklat apa merah ini? Sepertinya rusak juga ya. Ini resistor yang satunya yang 100 ohm rusak juga, putus juga. Oke, saya buka juga resistor yang ini ya. Nah, resistor yang ini rusak juga ya, angus. Oke, ini resistor yang 100 ohm ya, bukan 100 ohm, ini 10 ohm, coklat hitam-hitam. Di sini udah melar jauh ya, terukur 19 ohm. Oke, nanti kita ganti. Kemungkinan untuk IC driver ya, IC PWM sepertinya rusak juga nih. IC yang kecil ini biasanya rusak juga ya. Tapi sebelum saya ganti, nanti saya ukur dulu tegangan ke gate-nya ya, siapa tahu tidak rusak. Ini saya sudah mengganti tadi resistor ini yang 0,22 sama resistor yang ini ya, yang ini yang 1 kilo dan 100 ohm nih, yang kecil-kecil. Nah, ini sudah saya ganti ya. Untuk MOSFET finalnya belum saya ganti, dan untuk IC drivernya juga belum saya ganti. Nanti akan saya ukur dulu. Saya nyalakan dulu ya, apakah untuk tegangan ke gate-nya sudah keluar. Kalau ke gate-nya keluar, berarti untuk IC drivernya tidak rusak. Sudah saya nyalakan, akan saya ukur dulu untuk tegangan 300 voltnya ya di sini. 300 voltnya. Nah, 300 voltnya normal ya. Kemudian untuk ke gate-nya ini ground ya. Ke gate-nya sepertinya tidak ada denyutan ya. Nanti saya akan ukur di elko kecil ya. Di elko tegangan buat IC driver sini. Nah, ini 0 volt. Berarti ini IC drivernya short ya. Oke, saya matikan dulu. Apakah masih menyimpan tegangannya? Nah, di sini tegangannya menyimpan. Akan saya buang dulu tegangannya. Takut tersengat listrik ya. Kita pakai solder aja membuangnya. Pakai colokan solder. Nah, ini sudah nggak ada. Nah, berarti IC-nya untuk IC drivernya juga ternyata rusak ya sob. Untuk IC driver yang 6 pin ini. Nah, yang ini ya, sepertinya rusak. Nomor serinya nanti saya lihat dulu. Untuk nomor IC-nya tidak terlalu terlihat ya. Saya cuma bisa melihat nomor awalnya, yaitu 5A berapa ya, 5A FRG berapa ya. Kayak yang terlihat cuman nomor depannya tadi sangat samar-samar ya. Kecil banget soalnya. Oke, lanjut akan saya cari, mudah-mudahan untuk IC-nya ini ada penggantinya ya. IC drivernya sudah saya lepas ya. Saya sudah lepas nih IC drivernya. Selanjutnya saya akan mengukur di elko kecil ya, di elko 50 volt. Setelah IC-nya dilepas, apakah masih drop atau tidak ya. Oke, pakai DC volt. Ini elko yang kecil ya. Ini terukur ada sekitar 100 volt. Untuk supply sini biasanya tanpa beban memang tinggi ya. Nanti kalau sudah terkena beban biasanya akan menurun sendiri. Oke, berarti positif untuk IC drivernya pun ini rusak ya, IC yang kecil ini. Oke, saya buang dulu tegangannya.
Oke, saya carikan dulu IC penggantinya. Oke kawan-kawan, dilanjutkan ini untuk perbaikan power supply TV LED merek Sharp ya, yang kata yang punya terkena petir. Ternyata benar saja ya. Jadi kerusakan power supply ini cukup lumayan parah ya, karena yang sudah saya sebutkan, selain yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata untuk IC drivernya juga memang rusak ya. Selain IC driver, ada beberapa resistor SMD ya di sini. Yang tepatnya yaitu resistor berapa ini? Resistor R2020 ya. Di sini juga putus ya. Putus di sini. Dan ini juga resistor ini di sebelahnya juga putus. Nilainya tidak saya ketahui ya, dan saya tidak hafal. Tadi sempat saya coba mengganti dengan resistor 100 ohm ya, 100 ohm dan 1K, dan saya ganti untuk IC driver ini, IC driver atau IC PWM ini. Ternyata untuk pin ke gate-nya ini masih belum bisa keluar. Oh ya, selain itu juga untuk dioda ini ya, D701 ini ternyata nge-short juga. Ini sudah saya ganti ya. Tetap saja untuk pin untuk ke gate-nya ini tidak mau keluar ya. Optu sudah saya ganti juga. Akhirnya karena ini biar cepat selesai, saya mengambil kesimpulan untuk memodifikasi saja ya. Untuk memodifikasi power supply ini dengan menggunakan IC STR seperti biasa ya. Pernah juga saya upload dulu cara memasang STR W6052 atau W6053 pada sebuah power supply ya. Mungkin bisa dilihat nanti kalau sudah ada linknya ya di pojokan. Nah ini sudah saya modif ya, sudah saya modif seperti ini. Ini pakai STR W6053 ya. Syaratnya untuk bisa modif STR W6053, yang penting untuk tegangan ke ini ya, untuk tegangan ke IC driver ini yang di elko kecil ini sudah bisa keluar ya. Nah ini elko kecil ini sudah ada sekitar 20-30 volt ya. Dan untuk feedback ini optu harus normal ya. Optu juga harus diganti ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya sertakan titik-titik untuk pemasangan pada power supply model ini. Karena yang pernah saya upload dulu beda model ya, beda tipe, mungkin beda titik-titiknya, tetapi untuk intinya tetap sama ya. Untuk pin satunya yaitu ke drain, untuk pin 2-nya yaitu ke gate ya, ke source ya, atau ke ground bekas pin MOSFET ini. Dan untuk pin 3-nya yaitu ke PCC ya, 12 atau 30, 12 sampai 30 volt, yang tandanya kalau PCC pada power supply yaitu elko kecil ini biasanya ya, elko kecil yang 50 volt, 22 mikro atau 47 mikro biasanya. Dan untuk pin 3, untuk pin 4-nya yaitu ground ya, ke ground langsung elko besar ini ya, ke ground langsung elko besar ini, ke minusnya yang ada tanda stripnya ini. Dan untuk pin 4 ya, pin 4 dan pin 6, oh iya, pin 4 dan pin 6 yaitu ke ground ya, 300 volt disatukan ya, pin 4 dan pin 6 ya. Dan untuk pin 5, untuk pin 5-nya yaitu ke optokopler ya, seperti ini. Nah seperti ini, ke optokopler pin 4 ya. Untuk pin 4 IC STR ini kita connect ke pin 4
optocoupler ya, seperti ini saya masangnya biar mudah. Oke, mungkin intinya seperti itu. Nanti akan saya coba sertakan juga titik-titiknya ya pada power supply model ini. Dan untuk membuktikan akan saya coba nyalakan dulu ya. Oh ya, untuk penempatannya saya masih menggunakan heatsink ini ya. Asal kaki-kakinya jangan beradu ya, dan saya jumper memakai kabel seperti ini. Yang penting masih aman ya. Untuk panasnya bisa terbuang. Oke, untuk membuktikan bahwa ini bisa dimodif dengan STRW 6053 atau STRW 6052, ini akan saya coba nyalakan dulu tanpa menggunakan mainboard. Ya, sedikit penjelasan lagi ya, khususnya bagi pemula ya, bagi yang sudah senior mungkin koreksinya jika penjelasan saya kurang jelas ya. Untuk memakai atau memodifikasi menggunakan STR ini, untuk IC PWM tidak perlu dipasang ya, tidak perlu dipasang IC PWM, dan juga untuk MOSFET-nya ya. Oke, saya nyalakan dulu. Oke, sudah saya nyalakan. Ini tester saya posisikan ke DC volt. Saya cek dulu untuk tegangan 300 voltnya, 300 voltnya di elko besar ini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita langsung ke out sekunder ya, ke out sekunder. Ini groundnya saya tempatkan langsung di sini saja. Dan untuk outnya, untuk power supply ini ada dua ya, yaitu di sini di D7101. Nah, ini out utama buat supply backlight ya, supply driver backlight, yaitu sekitar 27,6 volt. Dan untuk tegangan supply ke mainboard di sini ada 12 volt ya, 12 volt VDC ya. Ada dua out di sini ya power supply-nya. Nah, ini di sini untuk 12 voltnya terukur 12,20, dan untuk supply backlight di sini 27,6 volt ya. Oke, ini sudah keluar untuk tegangan out sekundernya dengan dimodifikasi menggunakan STR ya. Oke, saya matikan dulu. Saya akan coba langsung pasang ke unitnya. Saya akan langsung pasang ke unitnya. Apakah unitnya bisa menyala normal? Mudah-mudahan untuk mainboardnya sendiri tidak mengalami kerusakan akibat terkena petir ya. Nah, ini dia mainboardnya. Saya pasang dulu. Oke, power supply-nya akan saya pasang dulu. Usahakan kalau memperbaiki power supply untuk mainboardnya, kalau memang yang terpisah seperti ini, jangan dipasang dulu ya. Dikhawatirkan untuk out sekundernya itu tidak normal, akan merusak ini ya, akan merusak mainboardnya sendiri. Jadi usahakan kita pastikan untuk sekundernya normal ya, seperti tadi untuk supply ke lampu backlight dan ke mainboard terutama ya. Jadi dengan memodifikasi seperti ini banyak cara ya, bisa dengan gacun 5 kabel mungkin ya lebih mudah, tapi intinya sama aja ya cara pemasangannya. Atau bisa dengan gacun 3 kabel. Yang penting ukur dulu untuk out sekundernya. Untuk mainboard 12 voltnya dikasih pengaman ya, pengaman jener. Jadi usahakan teman-teman tidak membuat
kerusakan yang lebih parah nanti, yang akan merugikan konsumen ya. Oke, ini saya coba nyalakan karena saya adanya ini STRW 6053 ya, tidak punya gacun 3 kabel, dan yang sudah ternyata lebih kuat ini ya STR ini daripada gacun 5 kabel itu. Bismillah, saya nyalakan dulu. Nah, ternyata untuk lampu backlightnya sepertinya langsung menyala ya. Oke, coba saya kasih anten. Nah, ada suara ya, sudah ada suara. Saudara, di tempat ini, coba kita lihat. Tadi barusan tim Sancang membubarkan kelompok pemuda dari sebuah klub sepeda motor. Nah, ternyata gambarnya sudah keluar sob. Alhamdulillah ya, sudah berhasil ya. Oke, akan saya rapihkan dulu. Oke, sesuai judul, TV terkena sambaran petir, apakah masih bisa diperbaiki? Ternyata pada video saya kali ini alhamdulillah masih bisa teratasi ya. Hanya dan kerusakannya alhamdulillah hanya pada blok power supply-nya saja, dan untuk mainboardnya ternyata tidak mengalami masalah sama sekali. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.